Ternyata sosok yang duduk itu bukan si Aji. Jadi si Ipan ini melihat sosok tersebut mukanya hancur banget. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelumnya jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Kali ini aku akan membawakan kisah horor dari seorang TNI Angkatan Darat yang pernah diteror oleh sosok kuntilanak merah. Penasaran kan guys? Yuk kita masuk ke ceritanya. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum aku mulai ceritanya, aku mau kasih tahu kalau selama ini cerita horor yang aku bawakan itu adalah kisah nyata ya guys. Bener-bener ada ceritanya, ada yang pernah mengalaminya, dan aku langsung sharing dan berbagi cerita kepada kalian semua. Jadi ini semua tidak ada cerita rekayasa. Kita sebut saja yang menceritakan ini namanya si Ipan. Ipan ini adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat yang ditugaskan di salah satu daerah di Sumatera Utara. Nah, dia ini ditugaskan di suatu daerah yang tempatnya ini seperti banyak hutan-hutannya gitu, dan banyak pepohonan besar-besar, yang salah satunya itu yang paling banyak itu pohon karet. Nah, tempat dia bekerja ini itu sangat jauh dari permukiman warga. Jadi dari jarak jalan besar itu ke dalam tempat dia bertugas itu aja jaraknya itu ada sekitaran 30 menit masuk ke dalam. Dan akses jalannya itu dari jalan besar itu dipenuhi dengan pohon karet di kanan dan di kirinya. Jadi kebayangkan guys gimana suasananya. FYI, jarak dari rumah asli si Ivan ini menuju rumah tugasnya, rumah dinasnya itu adalah sekitar 2-3 jaman. Itu pun kalau menggunakan akses jalan tol. Kalau misalnya tidak dari jalan tol mungkin lebih lama lagi. Singkat cerita, pada suatu hari, tepatnya ini di hari Sabtu. Nah, si Ipan ini baru balik dari rumahnya, mau menuju balik ke rumah dinasnya ini. Nah, berangkatlah dia ya kan jalan. Ini tuh kejadiannya sekitar di pukul 1 siang gitu ya kan. Nah, jalanlah dia. Udah sampai di daerah tersebut, masuklah dia ke akses jalan dari yang masuk ke dalam jalannya itu, yang dari jalan besar masuk ke dalam itu kan sekitar 30 menitan, yang jalannya itu dipenuhi dengan pohon-pohon karet yang pertama aku bilang. Nah, jalanlah dia masuk ke situ. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban keretanya itu, ban motornya si Ivan tiba-tiba kempes. Karena panik, si Ivan ini bingung lah ya kan, mau gimana di tengah jalan seperti itu yang hutan tidak ada siapa-siapa lewat, dan kayak tukang tempel ban juga sangat jauh, dia bingung lah ya kan. Dan dia nggak lama meneleponlah temannya yang kita sebut sajalah namanya si Aji. Dari situ dia menginformasikan minta bantuan bahwa bannya ini kempes. Sambil menunggu si Aji, si Ipan ini duduklah di atas motornya bersantai sambil merokok. Dia perhatikan kanan kirinya gitu ya kan. Dia lihat hutan semua, kanan kiri pohon karet. Jadi dia sambil ngebatin di dalam hatinya, dia bilang, kalau malam aku kayak gini, apa nggak mampus aku, dia bilang kayak gitu ya kan. Nah, nggak lama dari dia ngebatin seperti itu, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada seorang wanita cantik banget jalan menghampiri si Ipan ini. Si Ipan pun heran, kok bisa ya ada wanita tiba-tiba jalan di daerah seperti ini gitu. Dan dia melihat sosok wanita ini kayaknya dia nggak pernah lihat sama sekali selama dia bertugas di tempat tersebut. Wanita ini semakin lama kan berjalan semakin dekat dengan si Ipan. Jadi si Ipan ini melihat kalau si wanita ini memegang satu bungkusan kain hitam, dan di sebelah tangannya itu dia itu seperti memegang satu
satu bongkah kayak ginjal gitu di tangannya, tetapi kondisinya itu kayak ginjal kering kayak gitu. Dan dia itu sambil jalan menuju si Ipan. Sudah sampainya tepat di depan si Ipan, dia itu tiba-tiba memberikan gumpalan benda itu ke si Ipan. Dia menjulurkan tangan kayak gini sambil tersenyum. Nah, di situ si Ipan ini ingat sekali dengan mukanya. Gak berapa lama dari kejadian itu, tiba-tiba si Aji pun datang. Nah, di sini si Aji ini langsung kayak mengagetkan si Ipan gitu. Udah gila ya, ngapain tangannya menjulur kayak gini, katanya kayak gitu. Nah, di situ si Ipan kan kayak sadar gitu ya kan, langsung sadar. Dia bilang, loh mana sosok wanita tadi? Dia terkejut gitu. Tetapi di situ tiba-tiba si Ipan ini kayak beneran memegang benda kayak ginjal tadi yang diberikan oleh sosok itu. Bener-beneran dipegang di tangannya. Berarti kan dia menerima sesuatu yang diberikan perempuan itu, tapi dia nggak sadar gitu ya kan. Setelah Aji datang, dia baru sadar kalau dia itu menerima benda tersebut gitu. Nah, jadi dia pun heran. Tadi aku melihat, dia cerita nih sama si Aji, tadi aku melihat ada seorang wanita yang cantik kali. Nah, dia memberikan ini kayak gitu. Dia bilang, nah ini apa ini kayak gitu. Jadi si Aji pun melihat, apa tuh? Yaudah tuh, kau buang aja katanya kayak gitu. Nah, si Ipan pun udah kayak nggak memikirkan negatif gitu ya kan. Dia ngerasa ini apa kayak jorok kayak gitu, jadi dia buang aja. Tetapi di sini salahnya si Ipan bukan hanya membuang benda itu, tapi dia juga menginjak-injak benda itu. Singkat cerita, sampailah mereka ini di rumah dinas tersebut pukul 3:30 sore. Nah, setelah masuk ke rumah dinas, siap-siap, dan mereka ini lanjutlah bekerja lagi. Gak lama, si Ipan ini pun langsunglah dipanggil oleh komandannya untuk melaksanakan apel sore gitu ya kan. Melaksanakan apel lah dia. Selesailah apel tersebut sekitar pukul 7 malam. Setelah itu si Ipan pun kembalilah ke asramanya karena sudah lelah ya kan. Istirahatlah dia setelah dia bersih-bersih. Dan tiba saat dia sudah mengantuk, tiba-tiba dia itu ngerasa ingin buang air besar. Pergilah dia ke toilet dengan membawa HP-nya. Dan FYI, jarak dari toilet dengan kamarnya si Ipan ini agak jauh. Kebayangkan, jadi kan kalau rumah-rumah dinas kepolisian atau TNI itu memang toiletnya itu beda gedung. Dan ini toilet mereka tuh agak jauh kayak gitu. Dan posisi toilet tersebut itu udah dekat dengan hutan. Jadi belakang toilet itu udah pohon-pohon karet yang tinggi-tinggi. Nah, sedang asik-asik dia di kamar mandi kayak gitu kan, sambil nonton video TikTok. Nah, tiba-tiba si Ipan ini mendengarkan ada suara perempuan yang sedang menangis. Nah, dikecilinya lah suara handphonenya. Saat dia mengecilkan suara handphonenya, suara itu udah nggak ada. Jadi dia berpikir, oh itu mungkin suara handphone, suara video itu gitu ya kan. Dan dibesarinya lagi dan dia coba abaikanlah suara tangisan tersebut. Gak lama setelah mendengarkan itu, si Ipan kembali didengarkan suara tangisan lagi. Dan kali ini suara tangisannya itu makin lama makin mendekat ke arah toiletnya si Ipan. Dan bener aja gak lama suara tangisan itu tepat berada di depan pintu kamar mandinya tempat si Ipan ini lagi buang hajat. Nah, karena terkejut si Ivan ini langsung teriak, "Woi!" katanya kayak gitu. Nah, disitulah si Ivan ini melihat dari sela-sela pintu kamar mandinya itu, dia melihat ada satu sosok wanita berbaju merah. Nah, yang tadi ini suaranya nangis, suara tangisan, tiba-tiba wanita itu merubah suaranya menjadi suara ketawa yang kejam khas kuntilanak merah kayak gitu. Nah, gak lama karena si Ipan ini langsung kayak lari, kuntilanak ini pun langsung pergi. Di situ si Ipan lari langsunglah ke asrama dan buat geger gitu. Dia minta tolong semua sama teman-temannya. Dan langsung karena panik dia langsung mengambil senapan laras panjangnya, mau ditembaknya lah kuntilanak merah ini. Kawan-kawannya yang melihat si Ipan ini, gimana mau membantu si Ipan ya kan, karena kondisinya si Ipan ini melihat sosok kuntilanak. Jadi mereka ini
ketakutan sih, tapi ya milih kembali ke asramanya. Dan si Ipan ini pun ya mau gimana, dia mau menembak sosok kuntilanak ya kan. Dan dia pun akhirnya memilih untuk masuk juga ke asramanya dan kembali untuk tidur. Singkat cerita, setelah kejadian itu, entah kenapa si Ipan dan si Aji ini kayak sering gitu diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Jadi mereka ini sering diganggu kayak melihat sekelibet-kelibet bayangan-bayangan hitam, atau mereka melihat ada sosok anak kecil lari, atau dengar suara-suara yang enggak-enggak. Jadi mereka heran gitu, kenapa tiba-tiba mereka ini sering diganggu. Terkadang juga mereka ini mendengarkan kayak ada orang mandi di kamar mandi, padahal tidak ada orang, tidak ada siapapun yang lagi mandi. Dan ada satu kejadian yang lebih mengerikan lagi. Jadi pada suatu malam, si Ipan ini baru siap tugas. Dia kembalilah ke asrama. Jadi di depan pintu posko, dia melihat ada si Aji. Jadi kondisinya si Ipan ini sebelum mau masuk ke asramanya, dia ini berencana untuk mandi dulu, beres-beres. Dan dia itu di tasnya kan udah siap sedia lah kayak gitu kan. Jadi dia mau beres-beres dulu di kamar mandi. Jadi nanti dia kembali ke kamar itu udah langsung tidur. Nah, jadi saat dia mau menuju kamar mandi, dia lihat di posko itu, dia melihat ada si Aji sedang duduk, tapi si Aji ini duduknya kayak membelakangi gitu. Nah, di situ si Ipan ini menegur si Aji lah ya kan. "Woi Ji, ngapain kau?" Nah, di sini si Aji ini tidak sama sekali merespon si Ipan. Jadi karena penasaran, apa dipikir si Ipan apa si Aji ini lagi nelfon atau gimana. Jadi disamperin lah sama si Ipan, si Aji ini. Ditepuk lah pundaknya sama si Ipan. Dan disinilah betapa terkejutnya si Ipan saat si Aji berbalik. Ternyata sosok yang duduk itu bukan si Aji. Jadi si Ipan ini melihat sosok tersebut mukanya hancur banget. Kayak mukanya habis diseret aspal gitu, tapi bentuk badannya itu bentuk badannya si Aji. Dan naasnya lagi, belum sempat lagi si Ipan ini lari, tiba-tiba si Ipan ini melihat ada sosok kuntilanak merah itu di atas posko. Dan dia ini, kuntilanak merahnya ini lagi ketawa-ketawa ngeliatin si Ipan. Dan si Ipan ini kayak speechless gitu, kayak kaku, dia hanya bisa melihatin si kuntilanak merah ini aja sampai dia tersadar dan dia langsung lari lah itu ke asrama. Disitulah dia kayak membuat heboh satu asrama. Dia bilang, dia ceritain lah semuanya kan, dia lihat sosok laki-laki yang muka hancur, terus dia diketawain kuntilanak merah kayak gitu. Nah, heboh lah satu ruangan ini, di satu asrama ini dibuat si Ipan. Lagi heboh-hebohnya kayak gitu, ada satu orang yang tidak heboh. Nah, di sini mereka melihat si Aji ini tiba-tiba terdiam aja gitu. Dia kan si Aji ini kan temannya si Ipan. Biasanya dia yang paling heboh kalau ada apa-apa yang terjadi sama si Ipan. Nah, di malam itu si Aji ini hanya diam saja. Dan gak lama si Aji ini menangis. Kayak sambil menggendong anak, dia bilang, "Anakku, anakku." Dan dia menunjuk ke si Ipan, dia bilang, "Dia telah menginjaknya, dia menginjaknya." Nah, di situ mereka ini langsung kaget lah ya kan, semuanya langsung panik. Dan disitulah kawan-kawannya yang lain juga langsung membaca doa kayak gitu, kayak menyadarkan si Aji. Gak lama si Aji ini pun sadarlah dari kerasukannya. Setelah Aji pun sadar, semuanya pun kembali ke tempat tidur masing-masing dan kembali beristirahat. Di sini si Ipan ini tidak bisa tidur karena memikirkan kata-kata si Aji tadi. Nah, disitulah dia teringat dengan perempuan yang pernah mendatangi dia pada saat ban motornya itu kempes di tengah hutan. Jadi dia malam itu langsung berpikir, apakah satu benda yang diberikan oleh perempuan yang ditemuinya itu adalah janin. Makanya lah tadi itu si Aji ini kerasukan dan bilang kalau si Ipan itu membunuh anaknya, menginjak-injak anaknya gitu. Karena kan kemarin itu si Ipan membuangnya dan diinjak-injak gitu. Nah, jadi di sini si Ipan pun berinisiatif mengajak si Aji, karena kan ini mereka berdua aja nih diganggu ya kan, dan mengajak si Aji untuk kembali ke tempat di mana kemarin si Ipan ini ditemui oleh wanita tersebut. Nah,
Mereka datangilah tempat itu, tetapi sesampainya mereka di tempat itu, benda tersebut itu udah tidak ada. Jadi bingung lah ya kan si Ipan ini mau ngapain. Karena kuntilanak merah ini kan gak berhenti meneror si Ipan ya kan. Nah jadi disinilah dia berkonsultasi sama keluarga dan akhirnya dia dibawalah ke seorang orang pintar kayak gitu. Dan disitulah mereka ini berdua sama si Aji diobatin dan dikasih penangkal. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang si Ipan ini udah gak pernah diganggu lagi sama sosok kuntilanak merah itu lagi. Karena si Ipan ini sampai kayak depresi gitu dianya. Sampai-sampai dia pengen meminta pindah tugas gitu gara-gara sosok kuntilanak merah ini. Karena memang gak tenang gitu ya kan, tidur gak tenang, nanti dia mau menunjukkan diri, kan jadi depresi gitu, jadi stres gitu ya kan. Nah itu dia tadi kisah horor dari si Ipan. Nah menurut aku mengerikan juga ya guys, karena kan gak sengaja aja gitu ya kan, tiba-tiba ada satu sosok, mungkin kita nggak pernah tahu ya kan ada sosok kayak yang suka gitu tiba-tiba dia ngasih tapi malah dia neror kayak gitu ya kan. Semoga lah ya kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian suka dengan ceritanya dan ingin ada yang mau menambahkan, boleh komen di bawah ini ya guys. Dan kalau kalian mau berbagi cerita, boleh email ke email yang akan aku cantumkan di deskripsi ini. Sekian dulu ceritanya, terima kasih atas waktunya yang sudah menonton, and see you the next video.